Firman Tuhan Harian Yunus 3. Dan firman Tuhan datang kepada Yunus kedua kalinya. Katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan beritakan apa yang aku perintahkan kepadamu." Jadi Yunus bangun dan pergi ke Niniwe, menurut sesuai dengan firman Yahweh. Niniwe adalah kota yang sangat besar yang luasnya 3 hari perjalanan. Dan Yunus mulai masuk ke kota itu 1 hari perjalanan, dan ia berseru dan berkata, 40 hari lagi, dan Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan menyatakan puasa, memakai kain kabung, dari yang paling besar sampai yang paling kecil di antara mereka. Kabar ini sampai kepada Raja Niniwe, dan ia bangun dari tahtanya dan melepaskan jubahnya dan menutupi diri dengan kain kabung dan duduk di atas abu. Dan ia menyuruh orang mengumumkan di seluruh Niniwe berdasarkan ketetapan raja dan pembesar-pembesarnya. Katanya, tidak ada manusia atau binatang atau ternak yang boleh mengecap apapun, yang boleh makan apapun atau minum air. Namun, manusia dan binatang harus memakai kain kabung dan berseru dengan suara keras kepada Tuhan. Biar semua orang berbalik dari jalannya yang jahat dan dari kejahatan yang ada di tangan mereka. Siapa yang tahu Tuhan akan membatalkan rencananya dan tidak lagi murka sehingga kita tidak binasa? Dan Tuhan melihat perbuatan mereka, bahwa mereka berbalik dari jalannya yang jahat, dan Tuhan membatalkan hukuman yang Dia katakan akan ditimpakan kepada mereka, dan Dia tidak melakukannya. Jika kepercayaanmu kepada Tuhan itu benar, engkau akan sering menerima pemeliharaannya. Perubahan maksud Tuhan terhadap penduduk Niniwe tidak mengandung keraguan ataupun ambiguitas. Sebaliknya, itu merupakan perubahan dari kemarahan yang murni menjadi toleransi yang murni. Ini adalah pengungkapan sejati hakikat Tuhan. Tuhan tidak pernah ragu atau pelin-pelan dalam tindakannya. Prinsip dan tujuan di balik tindakan-tindakannya selalu jelas dan transparan, murni, tidak bercacat, tanpa ada tipuan atau rencana jahat tercampur di dalamnya. Dengan kata lain, hakikat Tuhan tidak mengandung kegelapan atau kejahatan. Tuhan menjadi sangat marah dengan penduduk Niniwe karena tindakan mereka yang jahat telah terlihat olehnya. Pada saat itu, amarahnya berasal dari hakikatnya. Tetapi, ketika amarah Tuhan hilang dan Dia memberikan toleransinya kepada penduduk Niniwe sekali lagi, yang Dia nyatakan tetaplah hakikatnya. Seluruh perubahan ini disebabkan perubahan dalam sikap manusia terhadap Tuhan. Selama seluruh periode ini, watak Tuhan yang tidak dapat disinggung tidak berubah. Hakikat Tuhan yang toleran tidak berubah. Hakikat Tuhan yang penuh kasih dan belas kasih tidak berubah. Ketika manusia melakukan tindakan jahat dan menyinggung Tuhan, Dia akan menimpakan amarahnya kepada mereka. Ketika manusia benar-benar bertobat, hati Tuhan akan berubah dan amarahnya akan reda. Ketika manusia terus dengan keras kepala menentang Tuhan,
amarahnya tidak akan reda. Murkanya akan terus menekan mereka sedikit demi sedikit sampai mereka hancur. Inilah hakikat dari watak Tuhan. Terlepas dari apakah Tuhan mengungkapkan murka atau belas kasih dan kasih setia, tindakan, perilaku, dan sikap manusia terhadap Tuhan di lubuk hatinya menentukan apa yang dinyatakan lewat pengungkapan watak Tuhan. Jika Tuhan terus-menerus menghakimi seseorang dengan murkanya, maka hati orang ini sudah pasti menentang Tuhan. Karena ia tidak pernah benar-benar bertobat, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan atau memiliki kepercayaan sejati kepada Tuhan, ia tidak pernah mendapatkan belas kasih dan toleransi Tuhan. Jika seseorang menerima pemeliharaan Tuhan dan sering mendapatkan belas kasih dan toleransinya, maka orang ini dapat dipastikan memiliki kepercayaan yang sejati kepada Tuhan dalam hatinya, dan hatinya tidak menentang Tuhan. Ia seringkali bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, walaupun disiplin hukuman Tuhan seringkali datang atas orang ini, murkanya tidak akan menimpa orang tersebut. Uraian singkat ini membuat manusia bisa melihat hati Tuhan, melihat kenyataan hakikatnya, melihat bahwa amarah Tuhan dan perubahan hatinya bukan tanpa sebab. Meskipun ada perbedaan besar yang Tuhan tunjukkan ketika Dia marah dan ketika Dia mengubah hatinya, yang membuat manusia percaya ada jurang pemisah yang besar atau ada perbedaan yang sangat besar antara dua aspek hakikat Tuhan. Kemarahannya dan toleransinya, sikap Tuhan terhadap pertobatan penduduk Niniwe sekali lagi membuat manusia bisa melihat sisi lain dari watak Tuhan yang benar. Perubahan hati Tuhan benar-benar membuat umat manusia sekali lagi dapat melihat kebenaran tentang belas kasih dan kasih setia Tuhan dan melihat pengungkapan sejati hakikat Tuhan. Umat manusia tidak harus mengakui bahwa belas kasih dan kasih setia Tuhan bukanlah mitos atau kisah rekaan. Ini karena perasaan Tuhan pada saat itu nyata. Perubahan hati Tuhan nyata. Tuhan memang memberikan belas kasih dan toleransinya kepada umat manusia sekali lagi.